Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di panel yang sangat penting ini tentang tinjauan sosial antropologis, hak-hak kita sebutnya LGBTIQ di Indonesia dalam perspektif Islam. Kali ini chair kita adalah Mas Aan Ansori, salah satu bukan cuma campaigner gitu ya, aktivis, advokat hak-hak LGBTIQ di Indonesia dan dalam konteks Islam yang sudah banyak sekali mengorbankan dirinya untuk keperluan gerakan ini. Nggak tahu berapa kali diancam, berapa kali dikucilkan. Mas Aan memimpin gerakan sosial agama yang sangat progresif di jaringan Islam anti diskriminasi dan juga di Gus Durian, mengimplementasikan nilai-nilai kegusdurianan sampai sekarang meski Gus Durnya nggak ada gitu ya, RIP buat Gus Dur, Al-Fatihah buat Gus Dur, tapi orang-orang seperti Mas Aan yang terus melanjutkan ide-idenya termasuk untuk keperluan membangun inklusivitas dan toleransi terhadap beragaman gender. Tidak berlama-lama, kita punya Mas Aan, saya serahkan langsung sesi ini untuk berlangsung. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih juga Farid. Saya akan membuka dengan satu ayat. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Gusti, kuduslah namamu, tidak ada ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Sesungguhnya engkau maha tahu dan maha bijaksana. Sebenarnya yang paling sah untuk meneruskan apa namanya intelektualitas dari Gus Dur ini Farid, karena Farid ini kan mondoknya jelas di Ciganjur gitu kan, sehingga apa sehingga saya merasa terbantu karena apa namanya semakin banyak teman-teman heterosis gender terutama di kalangan Islam yang ikut dalam gerakan ini. Ketika saya buka-buka lagi, menurut saya panel 4.23 ini menurut saya sangat spesial karena nggak tahu Farid ini benar atau tidak. Yang ada kata Islamnya itu cuma ada panel ini kan. Yang lainnya itu kan normatif ya, nggak ada LGBTIQ, queer Kristen atau apa. Mungkin mungkin ini karena di Indonesia ini kelompok Islam yang mayoritas ini sedang menjadi tertuduh dalam tanda petik terkait dengan banyaknya persekusi terhadap teman-teman queer, teman-teman LGBTIQ, sehingga apa? Sehingga eh, forum ini mungkin dirasa penting. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan santai saja, akan ada sesuai jadwal 4 orang yang highly respected ya, yang concern dalam urusan queer ini. Bagi yang belum tahu, ini adalah panel 4.23 ya ini tinjauan sosio antropologis Islam dan hak-hak LGBTIQ+ di Indonesia, problem negosiasi dan agenda transformasi. Jika Anda salah kamar nggak apa-apa. Konon tersesat itu nikmat. Jadi di sini saja kalau Anda harusnya di kelas yang lain tapi tersesat di sini, ya di sini saja menurut saya ini sangat luar biasa. Nah, eh, forum ini nanti berharap kita semuanya akan setidaknya mengeksplorasi 5 hal. Pertama, bagaimana queer subject memahami dan memaknai Islam dan Muslim khususnya dalam konteks Indonesia. Yang kedua, forum ini juga nanti kita juga berharap akan mendengar pengalaman dan refleksi dari para panelis, apa saja sih persoalan sosiokultural berkaitan dengan Islam dan pemenuhan hak-hak LGBTIQ+ di Indonesia, lalu apa saja sumber dan akar sosial antropologis ya, bukan doktrin dan dogma terkait dengan persoalan intoleransi dalam Islam di Indonesia dan sejauh mana yang keempat, secara sosio antropologis Islam di Indonesia juga menyediakan kesempatan dan peluang bagi agenda hak-hak LGBTIQ dan yang terakhir kita juga nanti berharap pasti kalau kita mau ingin membangun agenda ke depan itu akan seperti apa. Nah, akan ada 4 orang sesuai jadwal yang akan memantik gairah kita dalam diskusi ini, meskipun diskusi ini sebenarnya diskusi kita ya. Yang pertama itu adalah Amar Alfikar yang kabar terakhir sepertinya ia belum bisa hadir di sini.
Kita juga yang kedua, presenter yang kedua yakni Feby R. Ramadan dari Departemen Antropologi Northwestern University. Yang ketiga nanti ada adik saya Mas Turia Sa'dan, kandidat doktor filsafat Universitas Gajah Mada. Dan yang ketiga nanti adalah Mbak Yuni Sara Al-Bukhori dari Ponpes Waria Al-Fatah. Farid, ini siapa dulu yang harus presentasi? Ya, berurutan aja, Mas. Berurutan Feby ya. dulu. Feby dulu Feby ya. udah di sini juga. Feb udah oke ya Feb ya? Oke, insya Allah Feb, oke sih, oh, Mas oke. Aan. Ya Feb, 15 menit ya Feb ya. Nanti Oke, kalau apa namanya, ya molor-molor dikit 1 menit 2 menit nggak apa-apa lah. Nanti aku akan kasih kode kalau kurang-kurang 3 menit ini. Silakan. Apa oke namanya sih. Feb? Thank you Feb. Oke ya, makasih Mas Aan, makasih juga Mas Farid. Senang banget malam ini atau pagi ini kalau untuk waktuku, aku bisa berbagi ruang sama semua teman-teman di sini, khususnya teman-teman di panel ini. Amar yang nggak datang, Mbak Yuni, dan juga Kak Mas Surya Sadan yang selama ini aku pengen banget ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng. Jadi makasih semuanya atas undangannya dan juga kesempatan untuk berbagi di ruang ini. Jadi aku sambil share screen dulu ya. eh Oke, layarku udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Oke, oke Oke, baik. sip. Oke, jadi hari ini aku rencananya mau sharing aja sebenarnya tentang satu fragmen kecil dari riset disertasi yang sedang aku lakuin sekarang gitu. Jadi secara umum untuk teman-teman yang belum kenal, aku sekarang lagi jadi kandidat doktor antropologi di Northwestern dan risetku ngebahas tentang pembentukan dan produksi pengetahuan keagamaan di konteks Indonesia terkait seksualitas dan identitas gender yang beragam gitu. Jadi ngebahas tentang identitas LGBTIQ, tapi juga ngebahas tentang ragam identitas yang nggak necessarily masuk ke dalam payung LGBTIQ gitu. Nah, secara khusus aku fokus pada gerakan anti LGBT dan juga komunitas-komunitas yang uh, komunitas-komunitas yang senantiasa mereproduksi gagasan-gagasan homofobik, transfobik, dan heteronormatif. Dan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya komunitas-komunitas yang ada di bawah payung ortodoksi Islam ini terus-menerus memproduksi gagasan bahwa komunitas LGBT nggak punya tempat dalam tradisi intelektual dan tradisi epistemic Islam gitu. Jadi yang hari ini aku bahas sebenarnya secara spesifik membahas tentang bagaimana komunitas-komunitas homofobik, transfobik, dan heteronormatif secara umum ini engage dengan gagasan pembaharuan yang dilakukan oleh teman-teman queer Muslim, trans Muslim, dan teman-teman yang berusaha untuk membaharukan pemahaman Islam agar tidak lagi menjadi homofobik, transfobik, dan heteronormatif. Begitu. Nah, pertama sebagai seorang etnografer dan antropolog, aku bakal membuka pembahasanku dengan dua vignette etnografik yang berasal dari penelitianku. Ini sebenarnya oke banget sebenarnya kalau Amar ada di sini karena dua vignette ini sangat terkait dengan Amar dan publikasi Amar dan ini juga sudah sering aku obrolin secara personal dengan Amar gitu. Tapi mungkin baik juga Amar nggak ada di sini karena ini mungkin bisa jadi potentially triggering gitu untuk Amar. Jadi yang pertama, aku nggak tahu teman-teman familiar dengan event ini atau enggak. Jadi bulan Mei tahun lalu setelah Women's March 2023 diadakan di Jakarta, sempat ada akun manifest yaitu sosmed keras yang melakukan postingan uh, dua foto dua foto acara dari Women's March ini dipost di Twitter yang kemudian foto ini menghadirkan perdebatan yang sangat alot gitu tentang iya ini ada banyak teman-teman yang berhijab tapi kok datang ke acara yang jelas-jelas ada bendera pelanginya, ada bendera queer, ada bendera trans gitu. Nah, waktu itu ada seorang teman yang sekarang udah nggak lagi ada di Twitter yang sempat menyatakan bahwa respon dari orang-orang di Twitter terlalu hostile, terlalu jahat, terlalu kejam pada teman-teman LGBTIQ dan juga teman-teman yang datang di acara Women's March waktu itu gitu. Dan si teman ini kita sebut saja namanya Gelas, maaf karena aku nggak bisa sharing nama aslinya. Gelas ini merekomendasikan satu buku yang menurut dia sangat baik, yaitu Queer Menafsir yang diterbitkan oleh Amar pada bulan Februari 2023 lalu. Nah, waktu itu jadinya ada banyak banget respon yang sangat hostile yang dilakukan pada teman kita ini, yaitu Gelas, dan juga pada Amar. Jadi, waktu itu ada banyak sekali, kalau untuk teman-teman yang waktu itu ada di Twitter, mungkin ingat Amar berkali-kali di dead name, kemudian foto dan namanya sebelum transisi dikeluarkan terus-menerus,
Terus kemudian juga sejumlah kelompok Muslim tradisionalis dan neo-tradisionalis membuat sejumlah forum di Twitter, yang kalau nggak salah juga di-post di YouTube, yang sebenarnya dilakukan untuk membantah otoritas dari publikasi yang Amar lakukan gitu. Nah, salah satu acara yang cukup besar waktu itu dilakukan oleh The Muslim Gaze. Jadi Muslim Gaze waktu itu membuat kegiatan ini, yang posternya bisa teman-teman lihat di layar. Jadi kalau judul buku Amar aslinya adalah Queer Menafsir Teologi untuk, aku lupa judul asli buku Amar apa. Tapi intinya orang-orang di Muslim Gaze ini kemudian mempermainkan judul buku Amar gitu. Jadi dari aslinya Queer Menafsir diubah menjadi Queer Menaksir. Dan kemudian pembahasan dilakukan selama lebih kurang 3 jam waktu itu, dan terdapat sekitar 1.500 orang yang hadir ke sesi diskusi waktu itu. Dan orang-orang yang ada di forum ini dengan sangat detail, dengan sangat, ya basically mereka memang membahas buku Amar back to back gitu. Jadi mereka benar-benar membahas dan mengkaji buku Amar dari halaman 1 sampai halaman terakhir, untuk sebenarnya menunjukkan bahwa Amar tidak punya otoritas untuk bicara tentang Islam dan queerness, untuk bicara soal Islam dan transness, untuk bicara bahwa Islam sebenarnya memiliki ragam pendekatan dan ragam tafsir untuk memahami ragam individu dengan ragam gender dan seksualitas gitu. Nah, diskusi ini masih seringkali berlanjut gitu sampai sekarang. Nantinya kita juga akan melihat bahwa orang-orang yang ada di circle Muslim Gaze ini yang sebenarnya sangat terkait dengan banyak individu dan gerakan lain di Indonesia kontemporer yang juga anti LGBT, anti gerakan feminisme, anti gerakan perempuan, ini juga sampai sekarang masih memproduksi gagasan bahwa tafsir yang diproduksi oleh individu queer, individu trans, dan orang-orang yang melakukan allyship dan juga bermitra dengan gerakan LGBTIQ itu sebenarnya tidak bisa dipahami sebagai sumber yang otoritatif. Jadi ini vignette yang pertama. Vignette yang kedua berasal dari diskusi yang sempat kulakukan, lagi-lagi soal queer menafsir, dengan satu orang dari riset yang kulakukan. Jadi ngomong-ngomong, ini ntar kalau waktunya aku udah kepanjangan dikat aja ya Mas Aan. Jadi dari 2019 aku melakukan riset dengan ada satu komunitas di Facebook, aku nggak bisa share namanya, untuk alasan confidentiality, tapi ini adalah kelompok yang berisikan orang-orang Muslim dan juga non-Muslim dengan SSA atau same-sex attraction, yang meyakini bahwa ketertarikan mereka pada orang dengan jenis kelamin yang sama, orang dengan identitas gender yang sama, sebenarnya adalah ujian dari Allah gitu. Dan jadinya mereka berusaha dengan sangat keras untuk mendisiplinkan, mensupresi, merepresi seksualitas mereka, dan mereka berusaha agar mereka bisa, dalam tanda kutip, kembali lagi hidup sebagai heteroseksual gitu. Ini tradisi yang sangat terkait dengan gerakan ex-gay di US, juga terkait dengan upaya-upaya terapi konversi di US dan UK. Tapi poin pentingnya adalah, aku sempat melakukan satu diskusi yang cukup komprehensif gitu menurutku dengan salah satu anggota di komunitas ini. Dan kemudian satu pertanyaan yang selalu muncul untukku adalah, kenapa sih teman-teman yang ada di grup ini, kenapa teman-teman Muslim dengan SSA tetap memilih untuk meyakini gagasan bahwa SSA mereka adalah ujian, alih-alih berusaha mencari ragam tafsir yang lain, pendekatan yang lain pada Islam. Yang mana menurutku ini agak mirip gitu dengan pembahasan yang tadi dilakukan oleh Mas Dede, oleh Mas Aan, dan teman-teman lain gitu sebelum panel ini dimulai. Dan menurut informanku ini dan juga menurut teman-teman yang lain adalah argumen Islam tentang ragam gender dan seksualitas itu sebenarnya udah clear gitu kalau untuk mereka. Selamanya, gimana pun juga, homoseksualitas akan mereka selalu pahami sebagai fahisya atau kekejian, dan mereka akan selalu memahami seksualitas mereka sebagai ujian gitu. Jadi mereka seringkali merujuk satu potongan ayat. Mungkin aku bakal merujuk dengan agak salah, tapi kalau nggak salah ayatnya adalah la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina Oke, aku lupa. Basically satu belau min amwalikum wa anfusikum. Basically argumennya adalah setiap orang akan diuji dengan diri mereka sendiri dan dengan kekayaan mereka. Nah, untuk teman-teman yang ada di komunitas ini, bentuk ujian dari diri mereka sendiri adalah mereka akan diuji dengan seksualitas mereka dan identitas mereka yang tidak normatif. Jadi ini adalah ujian dari Allah yang harus mereka hadapi gitu. Nah, ketika bicara tentang ragam tafsir yang lain, misalnya ketika bicara soal queer menafsir, sejumlah informanku menyatakan bahwa
mengeluarkan argumen yang serupa bahwa Ammar sebagai seorang trans Muslim tidak memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa Islam sebenarnya menerima keragaman gender dan seksualitas. Argumen teman-teman informanku ini adalah Ammar memiliki bias subjektivitasnya sebagai seorang trans dan juga sebagai seorang queer, dan jadi pemahamannya tentang Islam akan selalu fragmented. Pemahamannya soal Islam akan selalu didasari oleh sejumlah biasnya sebagai seorang trans dan juga seorang queer. Nah, dua vignette ini sebenarnya menurutku bisa jadi bisa jadi pengantar yang baik, tapi juga pembahasan yang baik untuk menjelaskan mengapa sih pembahasan tentang otoritas keagamaan itu penting untuk dibahas gitu. Khususnya karena di dua vignette tadi pembahasan tentang otoritas keagamaan ini memang gagasan yang muncul dan hidup di konteks sehari-hari. Nah, menurutku sedikit aja aku cuma mau bilang bahwa menurutku pembahasan tentang otoritas keagamaan itu penting untuk dikaji secara sosiologis dan secara antropologis, precisely karena kita harus memahami bahwa tradisi keilmuan Islam, tradisi epistemik dan intelektual Islam itu sejatinya berakar pada teks gitu kan. Like teman-teman juga aku yakin sudah paham gitu. Jadi ketika kita bicara soal Islam dan tentang praktik spiritualitas Muslim, pada akhirnya praktik keberimanan dan keberislaman seorang Muslim akan senantiasa merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif dalam Islam itu sendiri, ya itu seperti Quran, hadis, sunnah dan lain sebagainya. Akan tetapi sebagai seorang antropolog, aku ingin membangun argumen layaknya teman-teman antropolog sebelumnya telah lakukan, bahwa penting bagi kita untuk melihat bagaimana tradisi keilmuan dan diskursif Islam itu sebenarnya secara di konteks sehari-hari senantiasa melampaui teks gitu. Jadi karena pada akhirnya layaknya Khalid Abu Al-Fat nyatakan, teks tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Dan jadi dengan demikian, otoritas Tuhan, dalam konteks ini otoritas Allah, akan senantiasa direpresentasikan, dinegosiasi, dan dimediasi oleh manusia. Jadi contoh realnya adalah kalau kita bicara tentang Quran, tentang hadis, tentang maqasid syariah, tentang segala bentuk tafsir, selalu ada mediasi dari ulama, dari mufassir, dari fuqaha, dari ustadz secara umum, dan juga dari dari orang-orang dengan otoritas keagamaan secara umum. Nah, pembahasan tentang otoritas keagamaan ini juga jadi penting untuk melihat mana sih pengetahuan keagamaan yang kemudian dikonstruksi sebagai pengetahuan agama yang absolut, dan mana pengetahuan yang benar, dan mana pengetahuan yang sebenarnya merupakan bid'ah, mana pengetahuan yang seringkali dianggap sebagai pengetahuan yang sesat, dan lain sebagainya gitu. Nah, secara umum otoritas keagamaan kalau di literatur sosiologis dan antropologis itu berasal dari 3 sumber umum gitu. Yang mana 3 sumber umum ini yang ternyata juga bagi para informanku yang merupakan individu-individu di gerakan LGBT ini jadi penting. Yang pertama, aku bakal bahas langsung aja ya. Jadi yang pertama adalah adanya pengalaman pedagogik terkait pendidikan keagamaan secara formal, informal, dan non formal gitu. Jadi untuk sejumlah akademisi, seseorang bisa dikategorikan memiliki otoritas keagamaan precisely karena dia misalnya udah menghabiskan bertahun-tahun atau belasan tahun atau puluhan tahun belajar di pesantren gitu misalnya. Ini yang bagian ini seringkali digunakan juga oleh gerakan LGBT di Indo untuk menyatakan bahwa ada sejumlah orang yang secara tradisional tidak berasal dari circle pesantren, tapi kemudian menyatakan bahwa Islam menerima keragaman gender dan seksualitas, atau misalnya pengetahuannya sangat terbatas, atau latar belakangnya dari antropologi gitu misalnya seperti itu. Tapi kemudian bikin pernyataan bahwa komunitas LGBT harus dipahami sebagai al-mustad'afin, atau kelompok yang tertindas, kelompok yang dipinggirkan dalam tradisi keilmuan dan tradisi keberagaman Islam gitu. Jadi aku sering kali bikin argumen bahwa ada tanggung jawab moral bagi Muslim untuk bersolidaritas dengan kelompok LGBT. Nah, gerakan LGBT sering kali bikin argumen bahwa aku nggak punya otoritas keagamaan untuk menyatakan hal tersebut, dan aku harus menyadari bahwa ketika kita bicara tentang posisi epistemik komunitas LGBT, kita harus berangkat dulu dari posisi ontologisnya gitu. Jadi precisely karena aku nggak punya pengalaman tentang besar dari pesantren pendidikan keagamaan lainnya, maka argumenku dan argumen banyak teman-teman lain. 2 menit lagi ya. Oh, 2 menit lagi. Oke, sip. Oke, Dianggap menjadi santai aja. invalid Oke. gitu. Oke, sip. Iya. Terus yang kemudian yang kedua adalah otoritas keagamaan harus didasari oleh sanad yang jelas. Jadi harus ada koneksi dengan otoritas keagamaan di masa Rasulullah, dan hal ini yang juga menurut sejumlah gerakan anti LGBT
tokoh-tokoh semacam Amar tidak lakukan karena bagi gerakan anti-LGBT kontemporer di Indonesia, ulama-ulama queer dan ulama-ulama trans cenderung cherry picking argumen dari ajaran Islam. Jadi yang diambil adalah argumen-argumen yang dianggap bisa mengafirmasi keberadaan komunitas LGBTIQ, tapi kemudian tidak benar-benar menghormati lineage otoritas ini gitu. Nah, ini sih secara umum pembahasan-pembahasan dan kritik yang sering kali muncul dari gerakan anti-LGBT di konteks Indonesia kontemporer. Nah, aku nggak bakal bahas metodologi penelitianku karena waktu aku tinggal 1 menit, kurang lebih. Aku cuma mau highlight cepat aja bahwa hal lain yang menurutku perlu digarisbawahi ketika kita bicara tentang otoritas keagamaan di Indonesia kontemporer, khususnya di kalangan gerakan anti-LGBT adalah gerakan anti-LGBT senantiasa terkait satu sama lain dan pemahaman mereka terkait Islam dan terkait seksualitas itu senantiasa menumbuh pada konteks. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Muslim gays yang tadi atau juga komunitas yang kuteliti, kalau kita dudukan pada riset yang kulakukan dari 2019, gerakan-gerakan ini sebenarnya sangat terhubung satu sama lain. Jadi ada sejumlah gerakan yang terhubung dengan gerakan-gerakan seperti MUI di Indonesia, tapi juga Jakim di Malaysia, tapi juga organisasi-organisasi seperti LIPIA yang mendapat funding dari Saudi, kemudian lembaga-lembaga seperti INSIS, ISTAK, dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku nantinya kita butuh juga nih membahas tentang otoritas keagamaan dari tokoh-tokoh yang selama ini mengklaim dirinya sebagai otoritatif dan memang ada di lineage Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari konteks solidifikasi gerakan anti-LGBT di konteks Indonesia dan dunia kontemporer, dan juga jalur-jalur transnasional tentang funding politik konservatif. Itu sih, palingan terakhir aku mau menutup presentasiku dengan satu quotes yang muncul dari informanku. Jadi dia menyatakan bahwa ketika bicara soal tafsir, Islam punya metode yang cukup ketat dan hierarkis, dan tidak semua orang bisa menafsirkan nas agama. Bahkan orang yang sudah mumpuni sekalipun perlu validasi dari cendekia dan otoritas yang lebih tinggi. Bacaan kita tidak boleh serampangan. Ini secara khusus dia merespon pada bahasan tadi tentang queer menafsir gitu. Nah, selanjutnya dia juga menyatakan bahwa apalagi untuk topik yang jumhur ulama sudah sepakat, seperti topik LGBTIQ, orang tidak mudah untuk memunculkan ijtihad baru karena jumhur hierarkis sangatlah otoritatif. Nah, lalu argumen yang juga sering kali mereka keluarkan adalah fikih itu sangat luas, tapi fikih dan keluasannya senantiasa berpatokan pada hal-hal pokok yang telah disepakati dan telah diperdebatkan sebelumnya. Salafus salih. Begitu. Jadi mungkin nantinya bisa kita diskusikan lebih lanjut, tapi ya begitu ini juga meme dari informanku. Sekian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Aan. Terima kasih, keren sekali. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, Feb. Sebelum aku undang Mas Surya gitu. Feb, Siap-siap. di risetmu itu kamu sempat nanya enggak, sempat mengeksplorasi kira-kira motif orang-orang atau kelompok yang anti LGBTIQ sedemikian kukuhnya untuk seperti apa maksudnya? Mungkin ketakutan atau tapi sebenarnya sempat sempat memotret itu enggak kamu diam-diam atau ada di kuesionermu gitu? Kalau motifnya sih sebenarnya beragam ya Mas Aan. Jadi kalau untuk komunitas di Facebook yang tadi ku kaji, Iya. motif mereka precisely karena mereka sendiri juga berangkat sebagai individu yang punya SSA, atau ada beberapa informanku yang juga bilang mereka hidup dengan gender dysphoria, tapi mereka nggak melihat bahwa mereka harus pursuing gender dysphoria mereka sebagai kebenaran. Jadi mereka senantiasa mencari tafsir Islam yang menurut mereka otoritatif gitu. Tapi untuk sejumlah informan lain, ada juga banyak informan yang melihat bahwa pembahasan tentang LGBTIQ, tentang ragam gender dan seksualitas, lalu juga soal feminisme, tentang gerakan perempuan, itu akarnya balik lagi ke Ghazul Fikri atau ke perang pemikiran gitu. Yang mana mungkin teman-teman familiar gitu dengan narasi ini yang dulu sering banget dikeluarkan oleh gerakan Indonesia anti-jil, anti pluralisme dan anti sekularisme gitu, misalnya dari 2008 kalau nggak salah. Dan sejumlah tokoh yang dulu terlibat di gerakan anti-jil itu juga masih ada di jaringan yang tadi aku share gitu. Jadi ada gagasan bahwa ini semua adalah bagian dari Ghazul Fikri. Sejumlah informanku lain melihat bahwa ya udah ini adalah gimana ya, basically berdiri untuk kebenaran adalah hal yang mereka memang harus lakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Oke. Gitu sih, ada memang mungkin
yang mau ku garis bawahi cuman nggak ada satu motif tunggal yang bisa kita petakan ketika kita bicara soal apa sih latar belakang mereka ketika memproduksi gagasan semacam ini. Gagasannya dan reasoningnya jadi selalu beragam, selalu berlapis dan selalu diverse gitu sih Mas. Iya, keren Feb. Menarik sekali ini. Mas Surya mohon siap-siap ya. Tapi aku memang sangat ingat bahwa di Islam itu konsep apa ya? eh, apa ancaman, jadi kita mesti harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Hmm. Allah, itu kan menjadi sangat kuat. Dan ketika itu tidak apa bertransformasi secara akademik menyangkut soal LGBTIQ, maka itu yang menjadi hal yang sangat, itu tadi jadinya ya antifobia itu. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya Feb. Kamu makan-makan dulu, minum atau apa Ya. ini. Mas Surya Sadan sudah oke? Mas Tur? Halo. Halo, Iya, apa selamat kabar? sehat. Makasih Sehat loh ya? Tretan Kak Aan Ansori, saya sudah disebut sebagai saudara. Loh Lop, lop, iyalah. lop. Iya, kita terakhir makan itu kan di Mie Jogja itu toh, sama Ya, Lion dan lain Betiau. sebagainya. Iya, mungkin Ditunggu loh. September ya, kalau kamu masih di Jogja kita makan-makan lagi ya. Kamu nanti presentasi soal apa, Tur? Ya, Eh, LGBT dalam perspektif filsafat sih. Saya fokusnya di waria aja, di oke, identitas oke, gendernya. Ya, oke. Silakan Mas Tur. 5 menit ya. Sorry, 15 menit. Nanti kalau kurang 3 menit, aku akan woro-woro gitu. Tapi kalau 2 menit aja mau lah. ya, silakan Mas Tur. Ya, Makasih. ya, makasih. Anu, Pak, saya sudah dikasih screenshot, screen belum? Oh ya, sudah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada sesi malam ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara, kawan-kawan seperjuangan di forum yang menurut saya sangat luar biasa ini. Eh, saya diberi kesempatan untuk bicara soal LGBT dalam perspektif filsafat. Kebetulan di semester kemarin saya presentasi tentang waria dalam perspektif filsafat manusia eh, di mata kuliah filsafat manusia. Di situ karena ada forum ini, saya kemudian punya keinginan untuk mempresentasikan makalah mata kuliah filsafat manusia itu di forum ini. Kebetulan naskah artikel ini sudah disubmit di Jurnal Refleksia UIN Sunan Kalijaga. Ini merupakan kajian dokumentasi filsafat. Baik, pertama yang ingin apa yang ingin saya sampaikan adalah di Indonesia ini khususnya secara mayoritas itu ya, mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa LGBT itu adalah penyakit menular. Makanya orang LGBT mendapatkan stigma. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang LGBT, jangan dekat-dekat dengan waria, dia menular loh. Itu stigma, itu anggapan mayoritas masyarakat di Indonesia. Maka kita sadari atau tidak, itulah yang terjadi dalam realitas sosial. Nah, kenapa itu terjadi? Saya melihatnya pada konteks agama ya. Sama dengan yang dibahas sama Feby tadi pada wilayah tafsir. Di dalam Al-Quran, khususnya pada narasi kisah Nabi Lut, itu sangat jelas diceritakan bahwa uh, realitas kelompok homoseksual itu adalah kaum yang dilaknat oleh Allah. Karena dilaknat, dia langsung sama Allah itu dihujani oleh hujan batu dan dia disiksa sebagai kaum Sodom itu sangat jelas itu di dalam Al-Qur'an dan hasil tafsirannya mayoritas memang meskipun ada tafsir progresif yang membela kelompok LGBT, namun tafsir mayoritas itu berbunyi
itu kelompok kaum Nabi Lut adalah terlaknat dan pendosa dan harus dijauhi. Mereka masuk neraka. Gitu. Dalam konteks realitas sosial, sebicara waria, waria itu memiliki konsep ketahanan hidup yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Mereka dilabeli oleh masyarakat sebagai pendosa. Namun, kalau kita mengenal waria, karena saya berinteraksi secara intens dengan teman-teman waria, di sini ada Kakak Yunisara, waria itu memiliki pengalaman keagamaan yang unik, yaitu beribadah kepada Tuhan. Unikannya itu kita lihat di realitas pondok pesantren waria. Ada yang menggunakan mukena, ada yang menggunakan kopiah. Padahal secara hukum fikih, kalau dia berjenis kelamin laki-laki, maka hukum fikihnya adalah laki-laki, berpakaian laki-laki, itu menggunakan kopiah dan menggunakan sarung. Tapi ketika kita datang ke pesantren waria, hukum fikih itu seolah-olah tidak berlaku gitu. Jadi terserah warianya, dia nyaman menggunakan mukenahkah atau nyaman menggunakan sarung. Namun kalau kita datang ke pesantren waria memang kebanyakan menggunakan sarung karena mereka nyamannya menggunakan sarung. Di sini yang disebut dengan waria memiliki pengalaman keagamaan yang unik. Seorang waria tetap menjalankan kehidupannya sebagai bentuk eksistensi diri sebagai manusia. Ketahanannya ini sebagai bentuk sebuah eksistensi. Dalam konteks filsafat, Griarkara mengatakan bahwa manusia ini memiliki pribadi jasmani dan rohani yang tidak sempurna. Namun ketidaksempurnaan manusia inilah yang membuat manusia itu sempurna. Ini kita bicara filsafat. Ketidaksempurnaan manusia inilah yang membuat manusia itu sempurna. Pendapatnya Griarkara ini kemudian saya hubungkan dengan pendapatnya Iqbal. Iqbal ini seorang pemikir Islam kontemporer dari India, namanya Muhammad Iqbal. Dia di dalam karyanya dia mengatakan bahwa beribadah itu tidak hanya ibadah dalam konteks lahir, melainkan ibadah dalam makna batin. Jadi apa yang terjadi di pondok pesantren waria ketika teman-teman waria itu beribadah, itu yang dimaksud dengan Iqbal adalah ibadah dalam makna batin. Kemudian kalau dikaitkan dengan filsafat agama, Bertocci itu mengatakan ketika seorang itu memiliki pemahaman keagamaan yang unik, maka disitulah dia menghadirkan Tuhan secara personal. Jadi the personal God itu menurut Bertocci dalam konteks filsafat agama itu tidak seragam. Dia unik dan tidak sama. Namun keberagaman itulah yang menjadikan manusia itu menjadi sempurna. Kemudian ini Muhammad Iqbal. Karena saya bicara dalam konteks filsafat, wilayah pemikiran, jadi saya harus memperkenalkan kepada kawan-kawan siapa itu Muhammad Iqbal. Kalau beberapa tahun yang lalu saya presentasi tentang Khalid Abu El-Fadl, seorang pemikir Islam ahli fikih yang membela kelompok dalam pemikirannya itu beliau membela kelompok LGBT. Nah, sekarang saya ingin menghadirkan pemikir Islam yang lain yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir di Sialkot di Punjab, India, dari keluarga Sufi terkenal. Beliau terkenal sebagai seorang sufistik ya kawan-kawan, seorang sufistik dan meskipun seorang sufistik dan ahli puisi, namun Iqbal ini secara personal lebih suka menyebut dirinya sebagai seorang pemikir Islam. Tuh. Bukunya yang fenomenal berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Nah, karya ini yang diterjemahkan ke dalam berbagai banyak bahasa. Nah, yang saya maksud dengan pemikiran Iqbal tentang ibadah batin itu di dalam buku ini, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Iqbal ini sudah meninggal di tahun 1938. Kemudian di eksistensi waria. Kenapa saya masukkan eksistensi waria ini dalam konteks filsafat manusia? Karena di dalam filsafat manusia itu wujud kehadiran manusia itu dilihat pada eksistensi dirinya, pada keberadaannya di dalam alam realitas itu, dalam kehidupan bermasyarakat dia dilihat pada eksistensinya.
Jadi wujud eksistensi waria itu harus dilihat sebagaimana dia adalah seorang manusia. Ini yang disebut dengan eksistensialisme, mengkaji manusia berdasarkan kenyataan konkret, yaitu manusia dalam dunianya sendiri untuk mengungkap keberadaannya. Kemudian di teorinya Kierkegaard juga dia mengatakan kalau yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia itu dalam hidup adalah suatu gairah dan keyakinan pribadi yang dilandasi oleh kehendak bebas. Jadi jangan sampai ketika teman-teman waria ini dalam hidupnya dia tidak memiliki kehendak bebas atau kebebasan. Ketika dia tercerabut dari kehendak bebasnya, maka itulah sebenarnya persoalan kemanusiaan yang mendasar. Kemudian dalam tema sentral filsafat eksistensi ini adalah manusia ya. Kita bicara tentang manusia, bukan bicara tentang hewan. Jadi yang dibicarakan kita adalah manusia yang memiliki otoritas dan kebebasannya sendiri. Siapapun itu ketika dia tidak memiliki otoritas atas tubuhnya dan tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri, maka itulah sebenarnya persoalan kemanusiaan yang mendasar, baik itu yang dialami oleh laki-laki, perempuan maupun waria. Kemudian bagi para eksistensialis, manusia ini adalah eksistensi, bukan esensi. Jadi yang dilihat itu adalah keberadaannya. Karena eksistensialisme menekankan inti kehidupan manusia dan pengalamannya sebagai sebuah kesadaran langsung dan subjektif. Sebagaimana yang disebut sama Gadamer, bahwa historisitas eksistensi manusia itu juga termasuk pada pengalaman-pengalaman hermeneutik, pengalaman yang ada pada diri manusia ini sendiri. Maka persoalan yang mendasar dari kehidupan waria dalam konteks eksistensialisme adalah kebebasan dan kecemasan, karena dia terlahir dengan identitas gender waria. Jadi ketika ada persoalan di dalam kawan-kawan waria ini soal ketercerabutan kebebasan, kemudian adanya kecemasan karena dirinya hidup terlahir sebagai waria, maka disitulah persoalan filsafat manusia, itu persoalan manusia yang harus diselesaikan oleh pemikir Islam, oleh para filosof itu. Kemudian ini karena persoalan kebebasan dan kecemasan ini merupakan persoalan filsafat, maka Muhammad Iqbal di dalam karyanya itu menghadirkan sebuah konsep yang disebut dengan khudi. Khudi itu bahasa Urdunya bermakna ego, bahasa Indonesianya bermakna ego. Khudi ini secara bahasa adalah diri yang memiliki makna kedirian, memiliki makna personalitas atau individualitas. Pengertian khudi menurut Iqbal ini adalah ego yang menangkap ego yang besar. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menangkap apa yang saya maksud ya, meskipun ini wilayah filsafat. Khudi itu menurut Iqbal adalah ego yang hendak menangkap ego yang besar. Khuda itu bermakna Tuhan, Rob. Tuhan itu menurut Iqbal tidak menjelmakan sifat-sifatnya secara sempurna pada realitas alam semesta, melainkan kepada pribadi Khudi itu. Sehingga ketika pribadi tersebut mendekati Tuhan, maka ini berarti menumbuhkan sifat-sifatnya ke dalam diri. Menurut Iqbal, mencari Tuhan bukan dengan cara merendah-rendahkan diri atau meminta-minta kepada sesama makhluk, melainkan dengan keinginan yang kuat dan menjelmakan sifat-sifat uluhiyah ketuhanan dalam diri manusia dan dalam diri kita dan masyarakat. Dalam syair-syairnya, Iqbal ini menegaskan kepada pembaca bahwa manusia dicipta oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia memiliki kehendak dan kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya yang bernilai kebaikan dan kebermanfaatan. Karena itu, manusia adalah alam semesta dalam dirinya sendiri. Ketika kehendak dan kebebasan di dalam diri manusia itu tercerabut, maka alam semesta dalam diri manusia inilah yang ada persoalan itu. Ada persoalan ketika pada dirinya itu kebebasan dan haknya itu tercerabut.
Maka manusia yang dengan penuh kesadaran yang menjadi khalifah atau wakil Tuhan di bumi, inilah yang disebut oleh Iqbal telah mencapai makom insan kamil, yaitu derajat manusia sempurna dalam kajian tasawuf atau mistisisme Islam. Jadi ketika seorang manusia itu tidak merendahkan manusia yang lain dan memberikan kebebasan kepada manusia yang termarginal, dalam hal ini teman-teman waria, untuk memberikan kebebasan, memberikan hak hidupnya, 3 menit memberikan lagi ya, Mas Dur. eksistensinya sebagai manusia baik, maka disitulah kemudian manusia ini yang disebut sebagai insan kamil, yaitu derajat manusia yang sempurna. Ini wilayah tasawuf. Kemudian Iqbal ini menyebut manusia yang unik itu berdasarkan pada 3 landasan pemikiran. Yang pertama, manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan. Jadi ketika ada seorang manusia itu merendahkan sesama ciptaannya, maka sebenarnya dia telah merendahkan sang pencipta. Kemudian yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi dengan segala kesalahannya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, manusia menerima wakil dari kepribadiannya yang bebas dengan segala risikonya. Manusia, apapun itu bentuknya, memiliki tanggung jawab untuk menjadi khalifatullah di muka bumi tanpa melihat identitas gender dan orientasi seksualnya. Nah, ini terakhir teman-teman. Eksistensi waria menurut Muhammad Iqbal. Pada tataran Khudi inilah Iqbal itu sebenarnya ingin melihat kepada kedalaman batin diri manusia. Jadi manusia itu tidak dilihat pada wilayah lahir, melainkan dilihat pada wilayah batin. Kenapa manusia dilihat pada wilayah batin? Karena menurut Iqbal, manusia itu adalah ciptaan yang unik dan sempurna. Maka identitas gender waria ini juga merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna dan unik. Iqbal melihat manusia dengan cara pandang yang lebih inklusif dan humanis. Cara pandang Iqbal ini kalau kita kaitkan dengan cara pandang sekarang, itu sebenarnya dia sangat inklusif dan humanis. Nah, Khudi ini juga melahirkan konsep cinta. Sebenarnya saya ingin mengkaitkan dengan presentasi Amar pertama, karena Amar belum datang, jadi saya mau mengkaitkan ini. Khudi itu juga melahirkan konsep cinta, yang mana konsep ini melihat ciptaan Tuhan dengan penuh cinta, tanpa kebencian dan tanpa prasangka. Jika sesama manusia melihat manusia lain itu dengan penuh prasangka, dengan penuh kebencian, maka dia keluar dari tataran yang menurut Iqbal itu dia tidak melihat pencipta sebagai hasil ciptaan Tuhan yang unik. Dengan melihat manusia menggunakan cara pandang cinta, maka manusia yang demikian akan mengalami apa yang namanya pengalaman spiritual, yaitu melihat makhluk ciptaan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami presentasi ini yang mungkin kurang begitu sempurna ya. Karena ini wilayah filsafat, jadi agak mengutuk sendiri. Tetapi pada dasarnya saya ingin menghadirkan tentang sebuah konsep pemikiran bahwa dalam kajian filsafat filsafat juga berpihak kepada kelompok marginal dan kelompok minoritas seksual. Jadi filsafat itu tidak berdiri sendiri, dia juga ingin menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang sangat fundamental kepada diri kelompok LGBT. Begitu prestasi dari saya, mudah-mudahan mengerti. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren banget. Udah sah ini kamu jadi kandidat doktor filsafat ini. Tapi Mas Dur, kamu jangan pergi dulu ya. Kenapa harus Iqbal begitu? Kalau mungkin, ya pertanyaanku itu adalah bagaimana misalkan kamu mengajukan Iqbal padahal masyarakat di Indonesia ini kalau ngomong itu kan fikihnya dulu. Ini kan bahasa-bahasa cinta yang kalau di pesantren itu kan levelnya udah level tinggi kayak gitu kan. Kenapa kamu memilih Iqbal? Kenapa kamu tidak memilih Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki yang katakanlah lebih otoritatif lah. Meskipun Ya. apa kecuali kalau Iqbal ini LC katanya Farid gitu kan.
Gimana Karena itu? dalam wilayah fikih itu lebih melihat manusia itu dalam konteks jenis kelamin. Jadi yang dilihat Oke. itu adalah lahiriah. Ketika Hmm. lahiriah dia berjenis kelamin laki-laki, maka fikihnya ini. Kalau dia keluar dari pakem itu, maka akan dianggap sebagai keluar dari syariat Islam. Namun dalam Hmm. konteks tasawuf, tasawuf tidak melihat itu, karena tasawuf melihat manusia dari sisi batiniah, dari sisi yang Hmm. terdalam, dari sisi ruh, dari sisi batin manusia yang terdalam. Ketika ruh Hmm. manusia itu hidup, maka manusia yang lain harus menghormati ruh itu. Karena yang Hmm. dihormati adalah sang pencipta, bukan ciptaannya. Begitu dalam konteks tasawuf. Jadi kenapa Oh, saya memilih Iqbal? Karena itu lebih pas untuk menjawab persoalan kelompok LGBT di Indonesia. Saya ingin ya. memperkenalkan juga bahwa filsafat juga menjawab persoalan kemanusiaan. Ya, ya, ya. Menarik itu. Aku sebenarnya masih punya banyak pertanyaan, tapi itu nanti kita kita simpan untuk diskusi nanti ya, Mas Dur. Sekarang kamu makan-makan dulu, minum dan lain sebagainya. Dan tadi ada satu catatan penting dari presentasinya Mas Dur bahwa Mas Turia bahwa apa namanya dengan menggunakan cara pandang cinta ini menurut Iqbal, maka akan manusia itu akan memiliki pengalaman spiritual masing-masing di dalam menemukan apa namanya hudinya dan juga apa namanya esensi dari ketuhanan itu sendiri. Dan itu sebabnya ini nyambung dengan presenter kita yang ketiga, yakni Mbak Yuni Sara Al-Bukhori. Halo Mbak Yuni, apa kabar? Nih, Mbak, halo An, ya ya. Allah Mbak, sampean kok tambah ayu Mbak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Monggo warahmatullahi Mbak, wabarakatuh. silakan Mbak. Ya Mbak, Nih, silakan Mbak. Mas Aan, Mas Dede, Kak Febi, Kak Farid dan teman-teman semua, nggih, Mbak Mas juga. Nah, mohon maaf, eh, kebetulan saya tidak menggunakan PPT, ini hanya It's okay Mbak, bisa. santai saja. Ha. Ngomong apa? Pengalaman spiritual, cerita di Nggih, sana dan sini dan lain sebagainya. apa Silakan Mbak. di diskusi ini kan saya memang lebih banyak membahas bagaimana pengalaman teman-teman ya, makanya saya menggunakan judul makna spiritualitas bagi transpuan yang ada di Pondok Pesantren Wadi Al-Fatah. Yes. Karena memang sepanjang perjalanan saya mulai terlibat di Pondok Pesantren Wadi Al-Fatah, di saat mulai diawali dari Ibu Mariani, almarhum Bu Mariani memimpin sampai sekarang itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya dapatkan, termasuk bagaimana pengalaman khususnya di teman-teman transpuan yang menjadi santri gitu ya Mas Aan. Nah, mengapa itu menjadi penting ya? Karena saya melihat bahwa uh, seorang transpuan pun juga berhak untuk dekat dengan Tuhan, menjalin kehangatan dengan Tuhan, termasuk bagaimana berhak untuk berdoa dengan Tuhan. Nah, walaupun seperti apa namanya teman-teman ketahui ya, artinya bahwa perjalanan Pondok Pesantren Wadi Al-Fatah yang sudah 16 tahun perjalanannya memang tidak selalu berjalan mulus, karena kita pernah juga di awal tahun 2016 ada sekelompok ormas fundamentalis yang mencoba untuk menutup paksa. Nah, itulah kenapa apa namanya dari pengalaman tersebut kita di teman-teman transpuan tetap memiliki keyakinan bahwa kebutuhan akan spiritual memang tetap harus didapatkan oleh teman-teman transpuan, yang itu tidak boleh dibatasi hanya berdasar pada jenis kelamin atau identitas gender lainnya. Pengalaman yang saya dapatkan itu ketika teman-teman transpuan yang ada di Jogja dan sudah belajar, sudah apa namanya ikut menjadi santri di Jogja itu menunjukkan adanya perubahan perilaku ya, karena memang pengalaman seperti apa yang disampaikan oleh sebagian teman-teman itu ketika lagi sharing itu, yang dulunya ketika belum bergabung berkegiatan dan belum apa namanya
mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren yang dulunya suka minum-minum, mabuk-mabukan, sama sekali bisa berhenti. Nah, ada juga yang mengatakan dulu mudah mudah emosi, tapi ketika sudah terlibat, sudah dapat dibilang menjadi anggota santri yang lama, itu lambat laun bisa menata, bisa mengelola emosinya. Jadi banyak hal yang bisa didapat oleh teman-teman gitu ya kalau saya melihat itu. Terus memang kita berangkat berawal dengan apa namanya isu spiritualitas, artinya belajar agama, tapi ada banyak hal yang bisa didapat oleh teman-teman ketika bergabung ya di pondok pesantren, bagaimana bisa berusaha menjadikan lebih bermartabat dan bertanggung jawab akan pada diri sendiri, pada keluarga, pada apa namanya masyarakatnya. Itu yang ingin kita kembangkan buat teman-teman transpuan yang ada di Jogja. Nah, kalau maaf ini saya jadi apa karena tidak menggunakan PPT ya Mas Aan. Jadi apa namanya menyambung apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Mas Turian juga pun ya, karena saya meyakini bahwa tiap manusia, tiap orang pun juga punya caranya masing-masing dalam menjalankan spiritualitasnya ya, artinya bahwa di teman-teman santri yang ada di Ponpes kan memang sebagian ada yang sudah menggunakan mukena. Nah, kita kasih kebebasan juga. Sebagian juga masih merasa nyaman menggunakan sarung ya. Monggo silahkan, karena saya sendiri meyakini bahwa ketika lagi berhadapan, lagi mencoba untuk sharing dengan Tuhan, berpasrah diri, yang penting kan apa namanya menurut saya tidak hanya dilihat dengan aksesoris apa yang saya pakai, tapi bagaimana rasa kusuk kita, rasa niat kita, bagaimana kita bisa istiqomah untuk lebih dekat dengan Tuhan. Artinya teman-teman transpuan terus tidak diwajibkan menggunakan mukena semua, atau mungkin apa namanya kalian tetap harus pakai sarung semua, tidak seperti itu. Jadi yang penting bagaimana pada dasarnya ketika kita lagi ibadah aurat tetap tertutupi gitu. Itu yang kita terapkan selama apa namanya teman-teman santri lagi beribadah untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa apa namanya memang menurut saya spiritualitas itu memang menjadi penting buat teman-teman transpuan juga ya, karena banyak teman-teman pun juga mengalami ketidaknyamanan ketika kita lagi harus apa namanya menjalankan ibadah di tempat umum. Nah, itu yang menjadi salah satu dasar kenapa Pondok Pesantren Wari Al-Fatah apa namanya didirikan, supaya bisa menjadi wadah, ruang dan tempat yang dapat dibilang aman, termasuk nyaman sesuai dengan identitas gendernya. Di sini pun juga apa namanya saya sendiri pun juga ketika lagi menjalankan ibadah pun juga ya dengan seperti apa yang saya pakai seperti ini Mas Ana. Artinya yang penting bagaimana saya tidak langsung berganti memakai sarung atau menggunakan mukena. Jadi yang penting bagaimana dengan baju yang saya pakai ini tetap menutupi aurat, dan saya tetap pada hari itu saya bisa dekat dengan Tuhan untuk berdialog, untuk memohon, untuk berkeluh kesah, karena saya pribadi juga meyakini bahwa saya maupun teman-teman transpuan yang ada di Jogja tetap butuh Tuhan. Mungkin terlalu singkat apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan apa namanya lebih lewat ke diskusinya. Mohon Ke maaf, diskusi ya. Mas Aan. Tapi Nggih. keren itu Mbak Yuni, apa namanya tadi itu saya pengen nanya ke Mas Tur gitu ya, sebelum kita nanti kasihkan ke Floor apa namanya untuk mengaitkan itu.
Ah, tadi itu Feby itu kan ngomong bahwa di risetnya dia menemukan bahwa ada teman-teman yang misalkan apa yang punya relasi sesama jenis begitu masih belum bisa menerima, artinya ia menerima keadaannya dirinya itu sebagai ujian. Artinya kalau ujian itu artinya, oh ini aku salah, ya, aku tahu aku salah, maka next time itu aku akan ubah dan lain sebagainya. Nah, yang selalu menjadi bukan kecurigaan ya, tapi curiosity gitu kan. Apakah di teman-teman waria yang Mbak Yuni eh, nongkrong selama ini itu ada juga yang berpikir seperti itu. Artinya mereka sorry, masih menganggap bahwa menjadi waria itu adalah satu ujian yang dimana mereka next time itu harus tobat kembali ke ini. Atau semuanya sudah completely menerima atau seperti apa, Mbak? Silakan, Mbak. Kalau 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 dari pengalaman Oke. kebanyakan teman-teman transpuan yang datang ke pondok pesantren gitu ya, memang sih kebanyakan sudah ada penerimaan diri lebih awal gitu, walaupun ada juga yang mungkin kami menganggapnya namanya yang masih muda ya, tapi kita mendorong bahwa apa namanya ini bukan sebagai sebuah kesalahan atau ini sebagai sebuah apa namanya yang apa namanya yang kamu, artinya gini Mas, yang penting bagaimana teman-teman apa namanya santri yang ada di pondok pesantren Waria itu bisa memberikan motivasi, menguatkan bahwa kamu tidak sendiri dan kamu Iya, apa namanya tetap masih berhak untuk dekat dengan Tuhan karena apa namanya kami pun meyakini bahwa ketika khususnya saya meyakini bahwa ketika nanti kita kembali pada Tuhan itu iya. penilaiannya bukan berdasar pada jenis kelamin, apakah kamu laki-laki atau kamu perempuan, tapi bagaimana kita bisa memaknai perjalanan hidup kita apa namanya dengan wujud rasa syukur, saling menyayangi dan tidak membuat apa namanya uh, merugikan orang lain seperti itu. Karena kenapa apa namanya saya meyakini itu karena uh, esensinya orang beragama itu kan menebar kasih sayang, mencintai, menghormati. Iya, Jadi bukan betul. mengancam. Nah, itulah yang Iya. bukan dengan ancaman walaupun saya tahu bahwa meyakini bahwa agama memang menjadi alat yang paling ampuh untuk menyerang orang lain dengan doktrin-doktrin yang ada di agama. Tapi saya pribadi meyakini bahwa Tuhan itu maha maha segalanya, maha kuasa, maha bijaksana yang memiliki nilai estetika yang manusia tidak akan sanggup untuk apa yang Tuhan atau Allah kehendaki. Nah, itu yang menguatkan saya dan mendorong teman-teman untuk bisa menerima diri sendiri. Yang penting punya konsekuensi dan bertanggung jawab akan hidupnya. Oke, menarik sekali Mbak Yuni Sarah. Hmm. Mbak istirahat dulu ya, apa namanya Nggih, ngopi nggih, dulu, nggih. sebagainya. Nggih. Teman-teman sekalian, Terima kasih. Nggih. matur suwun, matur suwun. Teman-teman Nggih. sekalian, itu tadi apa namanya presentasi dari tiga narasumber yang menurutku eh, apa, memberikan satu asupan gairah bagi forum ini untuk terus apa namanya mencari dan mengeksplorasi apa namanya gagasan-gagasan penting sekitar topik yang kita diskusikan ini. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi bisa raise hand. Oke, ya bisa raise hand atau bisa apa namanya bisa mencatat di kolom chat ini ada Mas Dede. Saya persilakan Mas Dede untuk memberikan Langsung ya, langsung komentar. ya. Iya, Iya Mas. ini salah satu sesi yang menurut saya tidak ikutin semua sesi KCIF ini, tapi
ini salah satu sesi yang sangat berbobot bagi saya paling tidak ya. Dan saya senang bisa mendengarkan tadi presentasinya Feby. Lalu saya jadi menengok ke belakang. Mas Aan hadir nggak waktu kita sosialisasi tafsir progresif di UIN Sunan Ampel itu? Iya, Mas. Ya, Nah, itu sama Inung saya bareng. jadi ngerti kenapa para dosen itu jurusan program studinya jurusannya tafsir ya. Oh iya, TH, tafsir Nah, itu hadis. jadi kemudian agak marah-marah kan sebetulnya kan. Karena kita ini kan orang awam, meskipun dipimpin sama Anda, ditulis sama Amar gitu ya, itu kemudian berani-beraninya bikin tafsir progresif gitu ya. Banyak pikiran saya yang sana kemari, tapi saya nggak akan terlalu banyak karena waktu saya nggak ingin memonopoli. Mungkin satu aja ya. Tadi kemudian saya mendengarkan Mbak Mas dan masalah itu bukan Mbak Yuni, namanya Mbak YS. Oh, sorry Mbak YS ya, Yuni Saya harus Sarah. koreksi Oke. itu karena dari zaman saya kenal tahun 80-an sudah Mbak YS. Nah, dan Mbak YS juga ya. Jadi lalu jadi saya seliwar-seliwar di pikiran saya itu, kita mau mengikuti para pakar yang ngomong-ngomong literalis ya, yang harus gini terus gini, itu kan elitis banget gitu loh. Sementara kemudian mendengarkan Mbak YS misalnya bicara soal pengalaman beragama. Di bukunya Mbak Mas yang terakhir juga bicara mengenai pengalaman beragama ya Mbak ya, yang saya diajak untuk jadi providernya itu. Dan nah ini kelihatan sekali biasa ya, saya kemudian menolak para elit tadi itu sebagai fasis. Ya. Jadi otoriter, Oke. fasis, dan nah ini kemudian kalau boleh saya geser ke Kristen yang lebih humanis, yang mungkin di Islam juga sudah ada. Itu kemudian Tuhan yang muncul itu, ini asumsinya kita percaya Tuhan ya. Kalau saya kan soal kena saya semua masuk sampah, tapi enggak, saya secara pragmatis mengatakan ketika menghadapi orang-orang ini gimana gitu loh. Saya tadi hampir give up sebetulnya, bilang gitu, udah saya nggak ngomong sama sekali. Tapi saya tetap ini, saya di CSBR, di Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies itu kami garisnya adalah pada akhirnya agama pun harus bisa didemokratiskan. Jadi harus bisa ditawar dan bisa ditentang, harus bisa dilawan. Sehingga para fuqaha, para muasir, para whatever harus dilawan. Nah itu jadi tapi memang saya tahu itu mungkin nggak akan selesai ya perangnya. Tapi saya untungnya Mbak YS dan Mbak Mas itu presentasi juga saya bilang pada akhirnya, at the end of the day, siapa yang peduli sama orang-orang itu yang kadang-kadang juga munafik juga, ya dan kekakuan doktrin mereka itu kan agak penuh kebencian juga, agak eksklusif. Kalau kalian bukan kita, kalian bodoh. Yang mirip-mirip dengan politisi zaman Soeharto sekarang juga yang bilang rakyat bodoh gitu-gitu ya. Saya lebih pro rakyatnya gitu ya. Itu saya. Ini cuma ngomong aja dan mungkin nggak tahu ini saya juga nggak tahu mau kemana. Tapi intinya sebetulnya barangkali kalau Feby mau memberikan tips, ini saya tahu ini sangat bid'ah ya dari segi akademik ya. Itu gimana gitu? Apa orang kayak saya ini berhenti aja kemudian bilang saya nggak percaya dan selesai, saya nggak akan bicara, tapi saya nggak mau gitu loh, karena itu kayak menghindari masalah juga. Satu lagi untuk Mbak Mas sebetulnya, Iqbal sendiri pernah nulis tentang waria. Itu yang juga mau aku Iya, tanya sebenarnya, saya Mas. pengen tahu gitu, karena memang nggak apa, kita bisa aja misalnya ambil idenya Marx, idenya siapa, kemudian kita terapkan pada fenomena yang tidak dibicarakannya gitu ya. Itu kayaknya itu hak akademik dan hak intelektual kita gitu. Tapi itu aja ya, masih. Iya, terima kasih. Mas Dede
Sebentar. Ini kan sebenarnya kan forumnya kan forum yang khusus membahas Islam kan, dan Islam sedang kita kuliti dalam hal ini. Nah, Iya, iya, apa-apa. sebagai orang yang bukan Islam, gitu Ah, kan, melihat Islam seperti ini, sampean ini masih optimis nggak? Islam di Indonesia ini akan lebih akomodatif dengan LGBTIQ ketika banyak persekusi ini. 1-2 menit aja, Mas. Sebagai eh, orang Islam gini, melihatnya. saya melihatnya sebagai manusia biasa yang berpendidikan dan diberi akal. Iya. eh tapi jelas sangat gegabah pikiran saya. Visi saya di satu masa nanti, mungkin 100-200 tahun lagi, itu eh, agama itu jadi nggak terlalu penting lagi. Itu satu versi. Versi yang lainnya jadi humanis gitu, sehingga yang kaku-kaku itu ditinggalkan orang gitu. Karena gimana ya, saya nggak tahu. Orang ditindas itu kan capek-capek juga ya. Iya. Iya. Kecuali oh, tambahan sedikit aja supaya memantik pemikiran. Keresahan para tadi apa tuh yang kelompok yang merasakan cobaan itu sebetulnya ada Christoph di sini dari Sahabat Yesus di Jakarta. Kalau saya salah tolong dibetulkan. Tapi saya pernah ikut acara Sahabat Yesus. Romonya tuh bilang bahwa menjadi gay, menjadi lesbian, menjadi trans itu adalah salib yang harus kau panggul. Waduh gitu. Kalau saya gini, sorry ya, jangan tersinggung ya yang beragama ya. Saya melihat itu sebagai masokisme. Kalau Anda masokis ya silakan gitu ya. Tapi saya masokisme Oh, bisa gitu ya. Nah, yang menarik sekarang, nggak tahu di sini ada, mungkin Christoph bisa atau yang lain yang saya tarik ke Kristen sedikit ya. Sekarang itu tafsir Paulus sangat kuat dari apa critical discourse analysis-nya bahwa dia itu gay yang bermasalah, yang resah sebetulnya. Dia tidak melakukan, oke. tapi dia bergumul dengan homoseksualitasnya. Ya belum ada namanya waktu itu ya. Itu aja sih sebenarnya. Oh, Kalau oke. saya melihatnya itu dan sangat bias. Saya itu kadang-kadang tiga anak yang saya kira Muslim ke rumah tahu-tahu sesudah sesudah ini dari UNER ya, sesudah Pak, maaf Pak, kami tidak jujur dari awal, kami queer Pak, dan kami ateis Pak. Ya, itu nggak akan Oke. kemasan kan, nggak mungkin itu kemasan berani ya, tapi Iya. ke saya gitu loh untuk mengaku dan plong pulangnya katanya. Nah ini makin banyak gitu dan yang Oke. saya nggak saya jelas ada tahu sangat respect pada orang yang masih mau beragama dan masih mau bertuhan ya, jadi silakan gitu ya. Vote Oke, for Mas whatever. Dede. Tapi itu Terima visi kasih. itu kalau itu Iya. kalau apa cara beragama itu dibuat lebih humanis itu diplomatisnya, yang kasarnya orang tidak beragama lagi akan selesai. Karena itu Oke. harus diibaratkan. Saya tahu ini sangat gegabah dan kalau saya dikutuk sebagai bukan karena apa tapi ngawur ya saya terima aja gitu. Oke, Mas Dede, terima kasih perspektifnya, terutama soal Paulus itu kan. Aku udah lama pengen ngomong seperti itu tapi nggak berani. Tapi Oh itu di Mas Dede sudah literatur ngomong banyak ya. Kristen queer sekarang sudah umum. Oke, ya, ya, oke. Terima kasih, Mas Dede. Yuk yuk Ada yuk. 2 respon yang tadi disampaikan oleh Mas Dede yang menurut saya merefer kepada Feby dan juga kepada Mas Turia ini. Feby tadi masih ada, Mas Tur mau meresponnya atau kalau ada yang raise hand, silakan Saya loh, mau jangan merespon. sungkan-sungkan. Oh, iya, mau Ya, merespon ya, silakan, ya. silakan, Saya Mas mau Tur, monggo. merespon pertanyaan dari apa Oma Dede. Saya minta maaf ya Oma, tadi di awal tuh nggak diucapin salam. Oh nggak apa-apa, Saya nggak minta apa-apa. maaf ya. Kan Minta salamnya batin kan sudah. Karena versi Iqbal harus sih, pakai ya kamus dan salamnya pakai kawan Wow, peristiwa. batin. salamnya kita batin. Silakan Mas Tur. Ya, Silakan Mas. ketika menulis artikel itu kan apa penelitian kajian literatur gitu. Saya Oh, oh. menggunakan referensinya itu dari bukunya Iqbal empat buku.
Meskipun yang primer itu The Reconstruction of Islamic Thought itu. Di hampir semua narasi sepemahaman saya yang saya baca ya memang Iqbal ini Muhammad Iqbal tidak menyebut secara literal identitas gender perempuan, laki-laki atau manusia atau waria gitu atau LGBT. Tidak ada kata itu, tidak Ya, ada. ya, ya. Men, women, and LGBT itu nggak ada. Namun Iqbal selalu dalam banyak karyanya itu bilang bahwa manusia siapapun itu jenis kelaminnya dia adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat. Makanya Iqbal itu lebih dikenal sebagai tokoh humanisme, gitu, tokoh yang humanis gitu, karena dia lebih melihat manusia sebagaimana layaknya manusia. Nah, ketika dikaitkan dalam konteks filsafat, gitu, filsafat ini kan dia mengkaji wilayah pemikiran ya, bagaimana pemikiran ini mampu menjawab persoalan kemanusiaan, dikontekstualisasikan. Karena saya tertariknya kepada wilayah LGBT, wilayah transgender studies, maka saya melihat pemikiran Iqbal ini ditarik kepada persoalan waria gitu. Nah, ditariknya, jadi saya mengambil konsep-konsep pemikiran Iqbal yang berpihak kepada kelompok waria. Makanya seperti ini. Sama juga pertanyaannya dengan dosen saya, dosen ini Ibu Dr. Septiana Dwi Maharani. Apakah betul Iqbal bilang begitu? Ada kata warianya di setiap buku-bukunya? Saya bilang tidak ada, tidak ada. Sama juga ketika saya menulis tentang Khalid Abu el-Fadl. Khalid Abu el-Fadl tidak pernah bicara tentang LGBT. Namun teorinya Khalid Abu el-Fadl tentang otoritarianisme saya tarik untuk melihat persoalan tafsir LGBT di Indonesia gitu. Jadi memang wilayah kerja filsafat memang begitu. Dia menggunakan teori sebagai pisau analisis untuk memecahkan persoalan kemanusiaan. Agar apa? Agar filsafat tidak ada di atas langit. Agar filsafat bisa menjawab persoalan umat, bisa menjawab persoalan kemanusiaan. Gitu. Memang tujuannya saya juga ingin memperkenalkan bahwa di dalam pemikiran Islam kontemporer, di dalam wilayah filsafat Islam, ada loh tokoh-tokoh yang humanis, tokoh-tokoh yang inklusif, tokoh-tokoh yang berpihak kepada kelompok marginal, meskipun di dalam teks-teksnya dia tidak secara literally bilang tentang LGBT gitu. Gitu. Jadi tergantung di argumentasi sang penulisnya sih sebenarnya si Oma. Iya. Itu menjadi konsen saya. Nanti disertasi saya pun, saya juga akan bicara waria dalam perspektif filsafat agama seorang tokoh. Nah ini dirahasiakan, karena kan jadi disertasi saya. Nanti setelah selesai baru saya presentasi. Terima kasih. Mas Surya, terima kasih ya. Menarik sekali ini kan. Pokoknya Mas Surya ini spesialis tarik menarik lah, Mas Dede kan. Bagian memfalsifikasi dan lain sebagainya, dan kita butuh orang-orang seperti Mas Dede ini. Iya, nggak apa-apa. Feby, mana? Feby masih ada nggak? Ada itu. Di layar saya di bawahnya Mas Feb, kamu masih tertarik untuk merespon ini nggak? Boleh banget, boleh. Harus. Orang penting ini di Amerika Serikat ini, Mas Dede ini. Silakan, Feb. Nggak apa-apa banget. Aku tertarik banget buat ngerespon. Apalagi tadi habis dengar penuturan Mbak Masturiah juga oke banget. Penuturannya. Aku pribadi sebenarnya pas tadi Oma Dede nanya pertanyaan itu, gimana ya? Ini juga pertanyaan yang beberapa tahun terakhir juga muncul terus gitu loh ketika aku lagi ngelakuin riset ini soal pertanyaannya yang selalu balik lagi ke aku soal mungkin nggak sih skema dan struktur otoritas keagamaan di konteks Islam yang sangat heteronormatif, homofobik, dan transfobik ini dibedah, dibongkar, didekonstruksi gitu. Dan aku sampai sekarang sejujurnya masih nggak tahu gitu kayak gimana. Apakah itu hal sempat di satu titik di risetku, aku percaya bahwa kita nggak harus senantiasa merujuk pada otoritas keagamaan yang memang ada di tingkat elit dan pakem-pakemnya ini gitu. Khususnya karena waktu itu aku sempat ngobrol, aku sempat ngelakuin kayak side project gitu tentang pengalaman teman-teman, nggak cuma Muslim, tapi pengalaman orang-orang LGBTIQ terkait terapi konversi. Terus aku sempat ngobrol sama satu orang teman lesbian dari Jogja yang sempat bilang bahwa aslinya dia nggak percaya dengan keberadaan Allah gitu. Tapi kemudian dia jadi percaya precisely karena
Zaman dia remaja, dia diusir dari rumah, kemudian dia harus tinggal di jalanan selama 12 tahun, dan dia bilang selama 12 tahun itu dia selalu hidup dalam kerentanan gitu kan. Jadi dia selalu bisa mengalami kekerasan dari polisi, dia selalu bisa ngalamin perkosaan, tapi dia bilang precisely karena dia nggak pernah mengalami semua bentuk kekerasan itu selama 12 tahun dia tinggal di jalan, dia yakin kalau dia dilindungi Allah dan dia disayang Allah. Dan dia bilang bahwa kaitannya dengan Allah ini adalah hal yang banyak ulama, banyak ustadz sebenarnya nggak bisa pahami karena dia punya pengalaman-pengalaman yang sangat personal dan sangat embodied, sangat badaniah gitu. Jadi aku sempat, oh iya mungkin benar kali ya, mungkin itu masuk akal gitu. Maksudnya itu masuk akal buatku dan mungkin memang pengalaman religius itu bisa menjadi akar dan menjadi basis untuk uh, produksi pengetahuan keagamaan tentang ragam gender dan seksualitas juga. Tapi belakangan setiap aku ketemu dengan informan-informanku di riset lagi-lagi yang soal anti LGBT ini, dan mereka selalu ya seperti tadi Oma Dede seperti bilang kan bahwa pendekatan banyak informanku ini memang sangat literal gitu, dan mereka juga mengamini itu gitu. Banyak dari informanku yang memang secara clear, secara jelas menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang atori gitu. Jadi memang pendekatan mereka pada teks, pada scripture itu sangat skripturalis dan sangat literalis gitu. Dan mereka seringkali memang menyatakan bahwa pendekatan yang berbasis rasionalitas itu justru bisa mengandung kayak tingkat ya bahaya gitu lah, karena jadinya manusia terlalu mengedepankan ego dan lain sebagainya. Jadi kalau buat sekarang, kalau untuk merespon pertanyaan Oma Dede tadi, bukan responku, pandanganku sebenarnya terkait isu Islam dan ragam gender dan seksualitas cukup pesimis gitu ya, karena mungkin ini terkait juga sama pertanyaan Mas Aan tadi ke Oma Dede gitu. Apakah optimis ataukah pesimis? Aku pribadi cukup pesimis gitu, dan ini posisi yang sejumlah akademisi Muslim feminis juga punya gitu, kayak misalnya Aisyah Hidayatullah gitu kalau nggak salah, setelah ngelakuin pembahasan tentang kerja-kerja tafsir yang dilakukan oleh kayak Aminah Wadud, Kisha Ali, Asma Barlas, dan lain sebagainya, menyatakan bahwa untuk Aisyah Hidayatullah ada sejumlah ayat dalam Quran yang dia pahami bahwa gimana pun, aku rephrase, walaupun akademisi Muslim feminis udah banyak melakukan kerja-kerja reparative reading pada teks-teks ini, pada akhirnya akan ada sejumlah teks, akan ada tetap sejumlah ayat dan sejumlah hadis yang nggak bisa diselamatkan dari patriarki, dari misogini, dari heteroseksisme gitu. Dan jadinya Hidayatullah bilang bahwa mungkin jadinya untuk sejumlah isu kita nggak bisa senantiasa balik lagi ke agama, karena jadi mungkin justru seperti Om Dede bilang tadi gitu, otoritas dari teks dan otoritas tradisional itu mungkin harus dibongkar perlahan-lahan gitu. Nah, aku coba kontak Aisyah Hidayatullah dan ngobrol tentang segala macam isu ini, khususnya juga berangkat karena concernku di konteks Indonesia dan queerness, dan kami sama-sama nggak tahu gitu kayak apakah visible atau enggak hal ini untuk beneran dilakukan, karena terakhir palingan gimana ya, walaupun aku pribadi cukup pesimis melihat relasi antara Islam dan ragam gender seksualitas, dari awal aku ngelakuin riset ini sampai sekarang, aku masih sering banget dapat banyak teman-teman queer, teman-teman trans yang nge-DM di Instagram atau di Twitter sebelum Twitterku disuspend gitu, nanya soal gimana sih caranya agar mereka bisa menerima diri mereka sebagai Muslim dan queer atau Muslim dan trans gitu. Jadi aku masih nggak tahu gitu, di satu sisi aku melihat bahwa ada problem soal otoritas keagamaan ini yang perlu dibongkar, tapi di sisi lain di konteks kehidupan sehari-hari ada banyak teman-teman LGBTIQ yang masih butuh gitu dengan pengakuan dan akseptasi konteks agama, benar. Jadi palingan sebagai penutup, aku cuma mau bilang aku sih sangat menghargai keberadaan enklave-enklave dan ruang-ruang macam Pondok Pesantren Al-Fatahnya Mbak YS ya tadi, bukan Kak Yuni ya, maaf. Macam Al-Fatah atau misalnya Iqomah yang ada di Jakarta gitu oleh Amar dan teman-teman gitu. Mungkin justru ruang-ruang alternatif ini memang tetap dibutuhkan oleh teman-teman queer, teman-teman trans, teman-teman LGBTIQ, tapi di saat yang sama mungkin juga ya kita perlu tetap mengingat bahwa tafsir yang sejauh ini dikonstruk sebagai otoritatif pada akhirnya akan selalu homofobik, transfobik, dan heteronormatif, begitu sih. Oke, menarik sekali menurutku. Teman-teman sekalian, ini kalau kita mau teruskan ini bisa sampai jam 12, tapi kan menurut jadwal ini jam 21 lebih 30 itu kita harus selesai kayak 45 gitu. Mas Dan berapa? 21.45 ya Mas? 45.
Oh, 21.45 ya. Sorry, aku Kita masih apa punya namanya? 7 menit 7 buat yang menit lain. ya. Silakan ambil. Iya. Silakan teman-teman mungkin satu atau dua orang lagi yang mau merespon begitu sebelum nanti saya akan minta tiap-tiap panelis untuk memberikan closing statement 1 menitan. Oke, antropolog kita ini. Silakan Farid. Oh, Mas Farid. Iya, ini yang Karena masih nggak ada percaya ya, saya bahwa jadi manfaatin negara. juga. Ya Silakan, Rit. Rit. maaf merebut No, hak no, no, para it's okay. audiens untuk Nggak Enggak, apa-apa, bicara. Mas. enggak. Kamu Eh, selalu punya privilege untuk itu, Rit. Tenang aja, Rit. ya kalau nggak dikasih privilege saya tutup loh Zoom-nya. Oke, pertama saya sangat menghargai dan berterima kasih kepada teman-teman yang bersedia bergabung dan berpartisipasi serta berkontribusi di panel sosial ini gitu ya. Eh, saya sendiri yang mengorganisirnya dengan memberi tema seperti itu dan saya mengajak Hebi, Kak Mas Turia dan YS dan kemudian juga Mas Amar untuk bergabung dan berbagi pikiran. Saya senang sekali waktu pertama kali melontarkan ide ini direspon dengan sangat positif dan antusias. Saya pikir itu memberi semangat juga kepada saya, khususnya ketika saya punya asumsi bahwa sebenarnya Indonesia ini untuk membangun diskurs progresif terkait isu-isu keragaman gender, isu feminisme itu lumayan aktif ya, walaupun nggak tahu kalau dibilang maju itu pasti nggak kita bicara soal stabilitas gitu, nggak ada yang stabil dalam konteks kontestasi dan negosiasi seperti ini. Kita seakan-akan kayak misalkan kita bicara feminisme udah sangat maju, ternyata besoknya ada yang menyerang sangat dahsyat seperti itu. Tapi antusiasme itu sendiri memberi kita semangat. Cuma semangat dalam arti bahwa sebenarnya secara sosiologis dan antropologis, jadi bukan secara doktrin ya, gampangnya seperti itu. Secara sosiologis dan antropologis, kita punya kesempatan besar untuk uh, apa namanya queering Islam, misalnya kayak gitu, atau transgendering Islam, atau yang saya sebut kalau semalam itu non heterosexing Islam, misalnya kayak gitu. Karena kita punya kekuatannya seperti itu. Kita punya orang-orang yang punya background Islam, walaupun nggak semuanya LC, ada beberapa yang SAG, tapi punya punya kekuatan itulah ya gitu. Jadi sebenarnya punya kesempatan untuk terlibat dalam produksi-produksi pengetahuan keagamaan seperti itu. Beda kayak di Amerika, mau liberal kayak apapun, mereka nggak punya resources untuk terlibat dalam tafsir, terlibat dalam reproduksi pengetahuan yang keislaman seperti itu. Cuma apa namanya, ketika kesempatan itu kita pikir apa namanya muncul, ternyata kesempatan itu juga memberi tantangan. Contohnya tadi yang di awal Ebi cerita tentang pengalamannya Amar ya. Itu kan kesempatan besar. Ternyata kita punya Amar yang sangat intens melakukan kajian agama berdasarkan perspektif queer gitu ya, dan berhasil membuat buku yang sangat fenomenal seperti itu. Itu kesempatan besar karena kita punya Amar, kemudian bisa bikin buku, melakukan penafsiran di luar tadi soal kontestasi otoritatif. Tapi akhirnya apa? Kesempatan itu justru jadi membuka peluang bukan cuma Amar yang diserang gitu, seperti itu. Itu yang sering membuat kita maju mundur sebenarnya. Agenda kita ini harus seperti apa sih kayak gitu, yang apa supaya kesempatan-kesempatan ini nggak kemudian juga memunculkan peluang bagi munculnya ancaman baru misalkan seperti itu. Apalagi yang juga penting saya pikir di luar otoritas tradisional yang sangat kuat yang diceritakan Ebi tadi, kita nggak bisa melepaskan situasi kenegaraan kita ya, soal bobroknya, soal babak belurnya perlindungan terhadap individual freedom. Jangankan individual freedom terkait ekspresi gender dan seksualitas, individual freedom untuk terlibat dalam produksi pengetahuan, dalam individual freedom untuk melakukan kebebasan berpikir misalnya kayak gitu, itu nggak ada kayak gitu. Saya pikir itu juga yang perlu dipikirkan, bahwa ketika kita terlibat dalam produksi tafsir, reproduksi pengetahuan, upaya-upaya untuk melakukan transformasi otoritas keagamaan, bahwa sisi lain juga kita harus melihat situasi kenegaraan yang seperti itu, yang sama sekali sebenarnya
bukan cuma nggak kondusif, tapi justru sangat kontraproduktif menentang upaya-upaya seperti ini. Jadi musuh kita, ya, kalau dalam konteks ini selain tadi orang-orang di IAIN ya, Pak Dede bilang sangat anti terhadap apa namanya upaya-upaya progresif keagamaan karena kita dianggap nggak punya apa namanya jalur otoritas terhadap Muhammad gitu ya, walaupun namanya Muhammad. Apa namanya juga yaitu apa namanya negara yang sama sekali nggak memberi ruang pada kebebasan berpikir, nggak memberi ruang pada kebebasan akademik, sekedar kebebasan akademik dan kebebasan berpikir. Saya pikir ini juga yang perlu pemikiran lebih serius gitu ya, untuk menggandeng banyak banyak lagi orang. Yang kedua saya pikir yang juga sangat mengerikan, selain memberi peluang besar, ini soal perkembangan internet kayak gitu, yang nggak bisa diabaikan lagi. Maksudnya gini, kita serius sekali melakukan upaya-upaya dan agenda-agenda seperti tadi reproduksi pengetahuan, menulis buku tebal-tebal gitu ya. Itu mudah banget dihancurkan oleh respon-respon instan yang sangat hostile, yang sangat keras, yang sangat homofobik, dan serangannya itu luar biasa keras seperti itu. Kasus terakhir kejadian di Thailand terkait dengan pengesahan same-sex itu luar biasa, jadi memicu homofobi yang sangat kuat di internet di kalangan netizen Indonesia. Dan itu satu gitu ya, belum apa namanya, belum hal-hal lain yang kita temui keseharian, misalnya kayak gitu. Saya menemukan beberapa waktu lalu saya menemukan salah satu berita yang disirkulasi di internet. Berita itu tentang seorang perempuan yang ditangkap menjadi pelaku penusukan. Dia salah tusuk, dia menusuk laki-laki yang sedang membonceng perempuan. Sebenarnya sasaran dia adalah menusuk si perempuannya ini. Nah, kemudian dibumbui kalau si perempuan pelaku penusukan ini sebenarnya cemburu karena teman perempuan yang disukainya dibonceng laki-laki seperti itu. Yang mengerikan bahwa berita-berita seperti itu kemudian jadi media untuk memunculkan homofobia yang sangat keras kayak gitu. Yang kita jadi lupa bahwa kita melakukan agenda seperti tadi yang sangat serius, perubahan pemikiran keagamaan, dan sebenarnya karena di lapangan kejadian-kejadian seperti hal yang sangat lumrah kayak gitu. Ini juga memunculkan teori, kalau mungkin teman-teman ingat Tom Bosrop punya salah satu analisis tentang Indonesia ini sebenarnya nggak homofobik gitu ya, nggak pernah, istilahnya itu serangan itu hampir nggak selalu muncul gitu loh. Artinya di kepala orang Indonesia itu ya silakan aja mau gay mau LGBT hidup bareng ya nggak apa-apa, asal jangan neko-neko lah gampangannya kayak gitu. Tapi kalau muncul hal kayak gini, artinya Indonesia itu mungkin heteroseksis, tapi sebenarnya nggak homofobik dalam artian seperti itu. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian sekarang, gimana internet mereproduksi kita bukan sekedar untuk jadi heteroseksis, tapi juga homofobik gitu loh. Mungkin teori tentang kita nggak homofobik tapi sekedar heteroseksis itu juga harus mulai diubah untuk mendorong kita lebih sadar melihat hal-hal yang berubah dalam masyarakat seperti itu. Jadi ya itu kerjaannya menjadi semakin berat. Yang terkait dengan otoritas keagamaan, saya pikir kita memang harus terus melakukan itu gitu ya. Targetnya mungkin bukan orang-orang yang anti terhadap tafsir-tafsir seperti itu. Targetnya adalah menguatkan seperti tadi Mas Aan dan YS bilang, targetnya adalah orang-orang yang sedang melalui proses dan butuh argumen-argumen seperti itu. Jadi itu penting terus dilakukan, tapi saya senang dengan diskusi ini karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang metodologis, termasuk untuk Kak Mas Surya ya. Tetap perlu dibicarakan gitu loh, karena produksi pengetahuan dalam bentuk tafsir, dalam bentuk perubahan pemikiran keagamaan itu bukan sekedar digunakan untuk melegitimasi pilihan kita terhadap cara pandang seperti itu, tapi juga harus punya kekuatan metodologis yang kuat gitu ya. Kalau saya kemarin mungkin Mas Aan sempat masih ingat soal apa namanya, bisa jadi metodologi yang kita pilih secara metodologis punya kelemahan yang bisa terus dikaji, karena selama ini kita hanya sekedar fokus ke ini, seperti orang-orang yang homofobik memilih tafsirnya sekedar untuk melegitimasi pilihan mereka. Kita juga mungkin jatuh kepada hal seperti itu. Makanya
ruang-ruang kecil seperti ini juga nggak apa-apa digunakan untuk saling mengkritik metodologinya sendiri, misalnya kayak tadi soal metodologi. Iqbal nggak pernah bicara soal transgender, gimana mungkin dia pikiran-pikirannya dijadikan legitimasi untuk apa namanya soal friendly transgender misalnya kayak gitu. Metodologi tafsir kita juga mungkin seperti itu. Kalau saya mengkritik sedikit, misalkan ya kita seringkali balik lagi ke teksnya hanya menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Yang terakhir mungkin juga yang paling penting, apa namanya, kalau mereka percaya bahwa otoritas keagamaan itu dibangun selalu dalam konteks keterhubungan gitu ya. Kalau kita ya mungkin tadi makanya pikiran-pikiran seperti yang ditawarkan Ebi soal otoritas itu dibangun ya secara sosiologis gitu loh, secara antropologis melalui negosiasi ruang. Jadi hal-hal yang klaim harus terkait dengan Muhammad dan seterusnya itu juga bisa digugurkan, dan itu kita bisa belajar di gerakan feminisme ya, yang juga menggunakan tafsir-tafsir yang sekarang udah mulai kuat walaupun nggak sepenuhnya bisa diandalkan, tapi at least gitu ya, kita bisa tahu lah mungkin 20 tahun yang lalu waktu orang-orang kayak Masdar memulai, resistensinya masih sangat lemah, walaupun Masdar memulainya dengan mencoba mengkoneksikan pemikiran dengan pemikiran-pemikiran jumhur, tapi makin ke sini kan konektivitas dengan jumhur makin ditinggalkan ya oleh para feminis Islam sendiri. Maksudnya makin beragam seperti itu, dan tetap ada orang-orang yang percaya bahwa pengetahuan-pengetahuan feminis hasil tafsir para feminis itu bisa digunakan, termasuk bahkan merebut tafsirnya Mbak Lis misalnya gitu, yang seringkali lebih menggunakan argumen antropologis daripada argumen fikih. Banyak orang yang menerima itu gitu loh. Pada akhirnya seperti itu. Jadi kita berharap teman-teman yang sudah memulai kerja queering Islam juga terus melakukan kerja itu, who knows gitu loh, siapa yang akan take away dari poin-poin kita. Mungkin itu sih. Dan sekali lagi terima kasih dan memberi penghargaan sangat tinggi pada para panelis dan juga chair kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Farid, apa namanya? Saya nggak tahu senang apa enggak, tapi yang jelas untung ya kita nggak diserang dan lain sebagainya. Maksudku panel 4.23 ini terkait dengan soal ini, karena kita sudah di akhir. Aku kira sebelum apa namanya, aku akan minta closing statement 1 menitan aja kepada teman-teman panelis itu. Aku ingin membacakan beberapa respon. Terima kasih Triana Sari. Otoritas keagamaan, kata Triana Sari, otoritas keagamaan mungkin perlahan nantinya bisa menerima, tapi sepertinya perlu perjalanan panjang dan belajar filsafat dulu kayaknya, dan membuka perspektif pemikiran dilihat dari berbagai hal. Ada juga catatan dan note dari Agustina Dewi Setiari. Perjuangan teman-teman queer saat ini hampir sama dengan perjuangan teman-teman feminis di awal-awal dulu. Perjuangan itu tentu masih sangat panjang karena salah satu yang menjadi tantangan terbesar adalah agamawan dan pengikutnya yang lebih ekstrim dari agamawannya itu sendiri. Nah, saya akan minta 1 menitan saja kepada Mbak YS, Mas Tur, dan juga Feby untuk closing statement. Kalau bisa menjawab kira-kira agenda ke depan kalau situasinya rumit kayak gini itu, apa yang harus dilakukan itu. 1 menitan aja, apa namanya, closing statementnya terkait dengan mungkin pertanyaanku tadi itu. Mbak YS dulu mungkin, silakan Mbak. Nggih, bentar. Iya, apa yang perlu dilakukan, Mbak, kalau situasinya kayak gini? Nggih. Terima kasih Mas Aan. Kalau statement saya sih selalu apa namanya berpikiran begini sih, bahwa seseorang tidak akan bisa menilai tingkat spiritualitas orang lain, karena yang berhak menilai tingkat spiritualitas orang itu tetap hanya Tuhan. Gitu ya, oke. Ya, ya, terima kasih Mbak YS. Silakan Mas Tur dan disusul dengan Feby closing statement. Sami-sami. Ini kan apa yang selalu dijadikan biang kerok
ketertindasan teman-teman LGBT ini kan agama. Sebenarnya kalau dalam konteks filsafat itu bukan agamanya, tetapi pemahaman keagamaan, interpretasi keagamaan. Makanya agenda selanjutnya yang bisa dilaksanakan oleh para pemikir Islam ini adalah para sarjana filsafat kayak saya adalah merekonstruksi pemahaman keagamaan agar lebih humanis, agar lebih berpihak Ya. kepada kelompok marginal dan minoritas seksual. Merekonstruksi. Terima kasih. Terima kasih Mas Tur, terima kasih. Dengan berpijak salah satunya kepada Iqbal dengan ada Muhammadnya kayak gitu kan. Silakan, Iqbal. Feb, silakan Feb. Apa yang perlu Eh, dilakukan Feb? aku sejujurnya aku nggak tahu apa yang perlu dilakuin. Aku cuma sepakat sama teman-teman. Aku sepakat sama Mbak YS. Aku sepakat sama Mbak Master. Tapi juga layaknya yang dari tadi udah kita obrolin, mungkin yang bisa kita lakukan ke depannya adalah merekonstruksi dan ngebongkar otoritas keagamaan yang pakem, elitis, dan heteronormatif, homofobik, transfobik ini. Terus kemudian terus melanjutkan upaya-upaya produksi dan reproduksi pengetahuan keagamaan yang ramah pada keragaman gender dan seksualitas, termasuk merawat ruang-ruang seperti ini, dan juga tetap, palingan terakhir buatku sejauh ini, solidaritas dan saling jaga untuk ruang-ruang yang memang sudah ada gitu. Jadi, basically menjaga ruang-ruang seperti Al-Fatah agar nggak lagi diserang oleh lembaga macam FJI atau kayak Iqomah di Jakarta agar tidak lagi mendapat serangan-serangan virtual. Jadi itu sih, terus melanjutkan produksi pengetahuan dan kemudian juga saling jaga dan solidaritas, membangun solidaritas pada ruang-ruang produksi pengetahuan yang sudah ada. Begitu sih, teman-teman. Terima kasih semuanya, terima kasih semua peserta yang masih setia di sini dan untuk melakukan agenda-agenda yang tadi direkomendasikan oleh Farid dan 3 panelis serta Mas Dede itu adalah perjuangan yang sangat berat dan kalau merujuk pada Al-Quran, perjuangan itu akan selalu mendapat ujian. Artinya kita tidak boleh kaget kalau ternyata semakin keras ujian itu berarti kita harus memaknainya bahwa apa yang kita perjuangkan ini sudah benar gitu kan. Tapi kalau tanpa ujian, jangan-jangan perjuangan kita ini salah. Jadi Farid dan yang lain ketika semakin dirisak, semakin disikat, kita harus semakin bisa merambat kemana-mana. Saya kira itu teman-teman untuk menutup dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan moga-moga kita bertemu di round table di tahun 2025 nantinya. Saya kembalikan lagi ke Farid. Terima kasih. Ya, terima kasih. Applause buat kita semua yang hadir di panel ini ya. Langkah kecil yang semoga bisa membekas gitu loh. At least ini bisa menyemangati kerja-kerja kita. Tahun depan silahkan kalau ada ide-ide yang lain terkait tema khusus ini, feel free kontak kita. Kita semoga kita bisa terus mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, meskipun seringkali juga kalau lagi low gitu ya, kalau lagi low blow kita merasa ya ini masih ada manfaatnya enggak sih? Kadang Masih hal Rit, seperti harus itu baca muncul Al-Quran gitu lagi, ya. Rit. Tapi ya kita nggak tahu lah, makanya semoga kita bisa hidup panjang untuk bisa melihat bekas dari kerja-kerja Amin. seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Tapi ya Pak, Nah, itu loh, maksud saya itu pada akhirnya bagi yang betul-betul yang trans betulan, yang gay betulan, it's their life. Iya, iya. Ya. ya, Peduli banget mau ada Tuhan lah mau apa gitu. Itu kan juga sebetulnya belief. ya, Iya. Real adalah kehidupan kita. betul Dan ya Pak. kita harus tanya sama psikolog ini bagaimana mendidik orang supaya bisa tegar kayak gitu. Kalau tegarnya masih dalam beriman silakan. Iya. Kayak Pak YS tadi ya. Amin, gimana Dede? Nah, gitu, Dan sorry. mungkin yang akhir-akhir ini juga bagian dari keresahan saya adalah melihat teman-teman yang LGBTIQ ini atau yang hetero ini terkait dengan pekerjaan gitu ya. Nah, sepertinya Yes, itu juga hal yang lebih serius daripada, maksudnya sama-sama serius selain urusan pemikiran keagamaan ini, di mana mereka akhirnya terutama di tengah kehidupan yang makin menuntut ekonomi seperti ini gitu loh. Iya, Kesempatan betul. mereka untuk Betul, mendapatkan betul pekerjaan yang gitu. layak itu makin sulit gitu loh.
Ya, baiklah, terus merenung, terus semangat ya, saling menguatkan. Teman-teman di sini punya kontak masing-masing. Silakan kalau lagi resah eh, bisa saling kontak gitu ya. Tapi sebelum itu boleh dong kita foto dulu ya. Yo, foto. Silakan yang mau buka Mari kamera kita yang foto. merasa safe. Iya. Dan internet ini benar-benar bikin ruwet ya. Kalau dulu Mas Aan kan diancamnya kalau pas lagi seminar aja kan. Kalau pas lagi Iya, ceramah ada yang ngancem. Oh sekarang enggak, ceramahnya udah selesai, videonya viral kemana-mana, masih diancam-ancam. nggak apa-apa Baiklah, itu sekali lagi santai. terima kasih. Thank Eh, you. Stay safe Nggih, ya, sama-sama. Nggih. tetap sehat. Sampai ketemu besok. Kita punya panel yang sangat khusus tentang the occupied Palestina. Palestine and Nggih. feminist Sehat-sehat movement. selalu Mas Dede. Nggih. Iya, iya, banyak Silakan salam hadir. buat semua ya. Terima kasih Ya, banyak semuanya. semua nggih, Ya. Kak Febi. Dan sebelum Mohon lupa maaf juga sebelumnya Happy Pride nggih. Month. If Ya, there's Iya, thank you. iya. Thank you Nggih. teman-teman. Nggih. Ya, Terima kasih. matur nuwun, pamit Saya dulu. selesaikan dan saya tutup ya.